istri dan anaknya di tempat yang tandus, tidak ada fasilitas hidup. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minas sama'i tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim sebagai seorang ayah bukan tidak berat hati melepaskan anak dan istrinya yang baru melahirkan, namun karena keyakinan yang besar bahwa satu-satunya zat yang mengatur alam ini, termasuk anak dan istrinya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang mengatur kita sebagai Rabb kita, dan kita patuh menjalankan perintahnya, tidak akan ada lagi kecemasan dan kekhawatiran pada saat menghadapi kesulitan hidup. La tahab wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Yang kedua, tauladan ketauhidan Siti Hajar sebagai seorang ibu saat beliau telah melahirkan, lalu diasingkan ke Mekah atas perintah Allah, dan setelah sampai di Mekah beliau ditinggalkan oleh Ibrahim sebagai suaminya di tempat yang betul-betul minim fasilitas. Lalu beliau berkata kepada Ibrahim dan bertanya, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'. Engkau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang pun manusia dan apapun. Beliau ungkapkan, aina tadhhab Ibrahim, berulang kali sampai 3 kali, dan Ibrahim terus pergi. Sementara Siti Hajar terus membuntutinya. Selanjutnya Siti Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah telah memerintahkanmu Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Mendengar jawaban Ibrahim sebagai suaminya, Siti Hajar kemudian meresponnya dengan ungkapan, idzan la yudayyi'ana, kalau demikian pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini juga pelajaran bagi kita, bahwa Siti Hajar menyandarkan problema kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tauladan ketauhidan Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang saat itu beliau diajak diskusi perihal akan disembelih oleh ayahnya, tetapi beliau mengatakan, qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan menemukan insyaallah termasuk aku, termasuk orang-orang yang sabar. Kalau kita cermati, saat itu Ismail adalah masih kecil, tetapi keluar dari lisannya, saya akan bisa sabar, tetapi melibatkan Allah dalam upayanya menjadi orang sabar itu dengan mengatakan insyaallah minas sabirin. Dia tidak mengatakan silahkan Bapak kalau mau menyembelih saya pasti sabar. Ismail tidak mengatakan demikian, karena untuk sabar pun perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada dengan firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illallah wa la tahzan alaihim. Bersabarlah engkau Muhammad, kesabaranmu itu semua semata-mata karena pertolongan Allah, dan jangan bersedih karena kekafiran mereka. Ma'asyiral muslimin, demikian pula untuk bersyukur. Kita tidak bisa bersyukur tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bersyukur pun kita perlu pertolongan Allah
sebagaimana doa yang sering kita ungkapkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Tuhanku, berilah aku petunjuk, berilah aku kekuatan agar bisa mensyukuri nikmat-Mu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Id rahimakumullah. Yang kedua, isi khutbah Rasulullah pada